Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2A yang beranggotakan Alvina Sri Prehandayani, Reza Rusam Sirutonga, Riana Dwi Rahmawati, Putin Gina Zafira. Kali ini kami akan menjelaskan model-model pembelajaran dari Discovery Learning. Sebelumnya, rekan-rekan ada yang tahu nggak sih apa pengertian dari Discovery Learning? Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk mendapatkan kesimpulan. Model pembelajaran Discovery Learning biasanya melalui tahap observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi, atau yang sering kita sebut dengan cognitive process. Yang selanjutnya, kita akan bahas tentang model-model pembelajaran dari Discovery Learning. Yang pertama adalah metode diskusi, atau metode pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk bertukar pendapat dan pengalaman dalam suatu pembahasan atau materi, untuk mencapai kesepakatan dan sepemahaman yang sama dalam materi tersebut. Yang selanjutnya adalah metode tanya-jawab, atau metode penyajian materi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan. Biasanya, guru atau tenaga pengajar akan memberikan pertanyaan kepada siswa dan akan kembali dijawab oleh siswa tersebut. Metode selanjutnya adalah eksperimental atau metode pembelajaran yang berfokus pada siswa untuk melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal. Kemudian, hasil pengamatan tersebut akan disampaikan ke kelas dan dievaluasi kembali oleh guru atau tenaga pengajar. Yang selanjutnya adalah debat atau metode pembelajaran yang membagi siswa menjadi dua kelompok. Satu kelompok pro dan satu kelompok kontra terhadap suatu isu yang sedang dibahas. Metode selanjutnya adalah group investigation atau metode pembelajaran yang membuat siswa melakukan investasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik. Metode selanjutnya adalah karya wisata atau metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengunjungi suatu tempat. Lalu siswa akan mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut. Selanjutnya, siswa akan menuliskan hasilnya di lembaran kerja masing-masing. Sebagai contoh pembelajaran dari Discovery Learning, kami mencoba menggunakan model pembelajaran group investigation melalui Zoom meeting. Dan berikut adalah model pembelajaran Discovery Learning dari kami. Jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu ya sama Allah, sehingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran kegiatan ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, saya mau absen kalian satu-satu ya. Elvina, Hadir Ibu. Rafiq Farhaini, Hadir Bu. Riana. Hadir Ibu. Baik, hadir semua ya. Sebelumnya di sini ada yang tahu pengertian bullying? Saya Ibu. Izin bacain. Iya, boleh silakan. Pengertian bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Baik, terima kasih Riana sudah menjawab pertanyaan saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Riana, bullying adalah perilaku tindakan yang tidak baik secara verbal,
fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik yang dilakukan oleh perorangan atau per kelompok. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari bullying itu ada fisik, non-fisik, cyber, verbal, non-verbal, non-verbal baik secara langsung ataupun non-verbal secara tidak langsung. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis bullying secara fisik itu bisa memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan sebagainya. Sedangkan kalau cyber sendiri itu biasanya memulai dari media elektronik. Kalau non-fisik itu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan yang cacat fisik atau yang lainnya. Nah, kalau verbalnya itu ada non-verbal yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, terus di sini buat pertemuan kali ini, saya mau ngebahas lebih dalam mengenai bullying nih, seperti pihak-pihak yang terlihat pada dampaknya dan cara mencegahnya. Sebelumnya di sini saya mau bagi kelompok dulu. Kelompoknya itu harus nyontoin bullying secara fakta yang ada di kehidupan kalian masing-masing ya. Ibu minta selama 2 menit buat kalian bikin kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, baik. Boleh. Boleh disilakan dibacakan hasil investigasinya. Pertama dari kelompok 1 dulu, boleh? Baik, Bu. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan terkait tentang siapa saja pihak-pihak yang terlibat terjadinya perilaku bullying. Yang pertama itu ada korban. Anak yang seringkali menjadi korban bullying biasanya mengarah pada kondisi yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Seperti contohnya anak yang cenderung sulit bersosialisasi atau disebut dengan culun. Dan yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan lain, contohnya terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan yang lainnya. Dan anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, sangat sukses, sangat miskin, bahkan sangat terpuruk. Dan selanjutnya ada pelaku. Di sini ciri-ciri pelaku bullying diantaranya, yang pertama, bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif. Maksudnya aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, dan ingin menguasai orang lain. Dan yang kedua, memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi dan hanya peduli terhadap keinginan diri sendiri. Dan yang ketiga, sulit melihat dari sudut pandang orang lain dan kurang empati. Dan yang keempat, adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Dan yang terakhir, contohnya cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Adapun sanksinya di sini ialah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan terjadinya kasus bullying. Terima kasih, Bu, seperti itu saja. Udah segitu aja ya. Berarti lanjut kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Ibu. Boleh dibacakan hasil investigasinya? Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat kami terkait apa saja dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dampak yang dapat dirasakan oleh korban seperti yang pertama,
kesakitan secara fisik dan psikologis. Yang kedua, kehilangan rasa kepercayaan diri. Dan yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, dan merasa serba salah. Sedangkan dampak yang diterima oleh pelaku untuk kehidupan selanjutnya seperti pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan maupun mengancam anak lain. Yang kedua, ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Dan yang terakhir, dampak yang didapat oleh saksi diantaranya seperti yang pertama, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Yang kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dan yang ketiga, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target bullying daripada tugas akademik. Sudah? Sudah. Baik. Untuk kelompok 3, apa sudah? Sudah, Ibu. Boleh dibacakan hasil investigasinya? Baik, Ibu. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pendapat kami terkait apa saja upaya pencegahan terjadinya bullying. Yang pertama, pencegahan yang dilakukan terhadap masa kanak-kanak. 1. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Kedua, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban bullying. Keempat, memahami dan menerima perbedaan setiap individu di lingkungan. Kelima, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Yang kedua, pencegahan terhadap kekeluargaan. Membangun komunikasi antara anak dan orang tua. 2. Memperkuat peran orang tua dalam mencegah bullying baik di rumah maupun di sekolah. 3. Memberikan pengertian pada pelaku bullying untuk ikut mencegah. 4. Melaporkan pada sekolah apabila anak menjadi korban bullying. Yang ketiga, upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi peserta didik untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara peserta didik, orang tua, dan guru. Dan ketiga, kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan peserta didik. 4. Memberikan bantuan bagi peserta didik yang menjadi korban. 5. Program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan. D. Upaya pencegahan oleh masyarakat. 1. Mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi. 2. Bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Ketiga, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap perilaku kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Keempat, bersama dengan satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban. Upaya pencegahan oleh pemerintah pusat. Yang pertama, melakukan koordinasi antara K atau L atau kementerian atau lembaga yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap bullying. Dan yang terakhir, sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak pada satuan pendidikan. Sudah selesai, Ibu. Sudah, baik. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan hasil investigasinya. Saya ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Ini tetap untuk kelompok ya. Coba bayangin, jadi saya ada satu cerita. Dulu itu saya punya teman. Dia hidupnya normal. Nah, pas dia sekiranya umur SD, itu dia ada sakit.
sakitnya itu demam parah. Sampai dia pokoknya ngeliat semuanya itu berbayang dan dia pengen ke kamar mandi. Itu dia kepleset. Di bagian ini tuh kayak kejedot WC gitu ya. Terus mungkin entah itu pas dia jatuh kena sarafnya atau gimana. Pas dari semenjak kejadian itu, dari situ setiap dia ada kepikiran satu hal, itu dia pasti kayak langsung bisa dibilang penyakit ayan ya, kumat gitu. Jadi karena benturannya itu terlalu kencang, jadi nyebabin sarafnya dia mungkin ada yang rusak atau gimana. Jadi kalau misalnya dia kayak ada kepikiran satu hal yang bikin dia kepikiran atau dia sedang capek, itu dia kayak bisa dibilang kayak kejang-kejang gitu. Nah, terus dari situ teman-teman mulai ngejauhin dia karena setiap ada tugas atau gimana itu membuat dia selalu kepikiran dan pasti selalu ngedistract teman-teman sekalian karena penyakitnya itu. Karena mereka semua, karena si orang ini ngerasa nggak dapat perhatian dari teman-temannya, mereka cari perhatian ke guru-guru dia cari perhatian ke guru-guru dan yang padahal tuh perhatiannya itu bohong ya, bisa dibilang bohong. Jadi kayak misalnya mereka anak ini bilang, "Bu, si ini nakal." Padahal si ininya itu nggak nakal, tapi ibu itu percaya. Akhirnya ibu gurunya itu ngomelin si anaknya ini. Terus jadi kayak saking keselnya teman-teman semua karena sering difitnah sama anak ini, jadi kerjaannya itu kayak dibully. Mereka selalu bikin anak ini banyak pikiran, terus selalu digangguin. Setiap dia lewat selalu digangguin. Jadi dia itu setiap kita godain, dia pasti selalu kepikiran. Setelah dia kepikiran, dia langsung kayak kumat, kejang-kejang gitu. Nah, coba apa yang kalian rasain ketika posisi kalian ada di diri anak itu? Yang saya rasakan apabila posisi saya sebagai korban bullying adalah tentu saya merasa sakit hati, saya merasa minder, jadi tidak mudah percaya dengan diri sendiri, atau bahkan saya rasanya membenci diri saya sendiri. Yang saya lakukan apabila saya mendapat perilaku bullying adalah saya sebisa mungkin akan melawan atau menghindar. Apabila saya tetap dibully, maka saya akan melapor pada orang tua saya dan pihak sekolah. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas jawabannya ya, Elvina. Lalu, apa yang kalian rasakan apabila teman kalian yang mengalami bullying itu? Kalau saya akan saya akan membela teman saya dan tentu melaporkan kepada pelaku pembuli kepada pihak sekolah serta orang tuanya, baik orang tua dari pihak pembuli atau maupun korban. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Wafik buat jawabannya. Terus gimana perasaan kalian kalau misalnya kalian yang justru jadi pelaku pembullyingnya? Kalau saya sih secara pribadi saya akan merasa bersalah. Saya akan merasa marah pada diri saya sendiri karena sangat tega memperlakukan orang lain dengan jahat. Walaupun ya orang lain itu emang udah berlaku buruk pada kita, tapi jangan berbalik dengan membalasnya dengan kejahatan. Itu menurut saya. Bagus. Terima kasih ya Riana udah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang Sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kalian lakukan ketika kalian menjadi keluarga si pelaku bullying? Sebagai keluarga dari pihak pelaku, tentu saya akan marah dan merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Dan saya juga akan memberikan dia hukuman dan membuatnya meminta maaf pada korban yang dia bully.
begitu sih. Terus bagus sih ya jawaban kalian semuanya. Ya udah, next. Jawaban kalian semuanya bagus-bagus. Sebelumnya di sini Ibu masih mau nanya, ada yang masih belum paham tentang pengertian bullying? Atau sudah paham semua? Dari saya sudah, Ibu. Sudah. Baik. Saya juga sudah, Ibu. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu bullying adalah salah satu dari sekian banyak perilaku buruk yang terjadi pada kehidupan kita. Kita harus bisa menjauhkan sifat bullying itu dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, kita tidak bisa meminta orang lain untuk mengendalikan diri kita atau diri mereka. Tapi setidaknya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bullying agar kita terhindar dari perilaku buruk tersebut. Itu aja yang dapat saya sampaikan hari ini terkait materi bullying ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kita saksikan bersama-sama tadi adalah contoh model pembelajaran dari Group Investigation. Sekiranya dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ada penjelasan dari kami yang sulit untuk dimengerti, boleh ditanyakan melalui grup atau jaringan pribadi WhatsApp kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.